Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 KBI dengan anggota saya sendiri Faiza Putri Syakbanur, Andam Azhar Rifadi, Alifia Zulkarnain, Sharana Audinesa, dan Muhammad Hamdi Ibrahim. Kami di sini akan menjelaskan bagaimana cara memakai aplikasi Crystal X dan juga aplikasi Mega untuk melihat bagaimana pohon filogenetik dari atau kekerabatan dari beberapa organisme dengan output yang nanti itu pohon filogenetik dengan berbagai tipe jenis pohon filogenetik. Yang pertama itu akan dijelaskan oleh Sherana Audinesa. Kepada Sherana disilakan. Baiklah, terima kasih Fayaza. Step pertama yang dilakukan adalah dengan membuka hasil kontik dari laporan akhir praktikum minggu lalu. Setelah itu hasil kontik ini di copy. Setelah itu buka aplikasi NCBI Blast, open yang Nucleotide Blast. Setelah itu pastikan hasil minggu lalu ke Nucleotide Blast. Setelah itu lakukan blast. Setelah dilakukan blast, step selanjutnya adalah memilih 10 sequence yang nantinya akan dibandingkan dengan hasil kontik yang telah kita lakukan minggu lalu. Pertama itu kita memilih satu complete genome. Yang pertama itu kita pilih yang Helartos malayanus mitokondrion yang partial genome. Selanjutnya kita pilih yang Ursus americanus. Setelah itu Ursus americanus yang haplogroup. Kita pilih 10 sequence di sini.
Nah, setelah didapatkan 10 sequence yang akan dibandingkan dengan hasil konteks tersebut, kita klik download dan klik download dalam bentuk FASTA complete sequence. Nah, setelah selesai di-download, kita buka hasil download tadi di Notepad. Nah, akan berbentuk seperti ini. Nah, lakukan pengeditan pada title dari sequence-nya sehingga tidak terdapat spasi. Ganti spasi dengan underscore untuk semua sequence yang judul sequence yang sudah terdownload tadi. Contohnya ini ada Helarctos malayanus, ada 2 spesies, maka diganti menjadi Helarctos malayanus 1 dan yang keduanya diganti dengan Helarctos malayanus 2. Begitu juga selanjutnya jika ada nama spesies yang sama. Nah, setelah dilakukan pengeditan di Notepad, simpan hasilnya. Setelah disimpan hasilnya, dilanjutkan dengan melakukan alignment di aplikasi ClustalX. Untuk itu, dikembalikan kepada moderator. Oke, baiklah. Terima kasih, Serena. Setelah itu, step berikutnya itu kita menggunakan aplikasi ClustalX yang mana akan dijelaskan oleh Anda, Mazahra. Kepada Anda, silakan untuk share screen. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah. Selanjutnya kita buka file kita buka aplikasi ClustalX. Kemudian kita klik load sequence. Kemudian dipilih file yang sudah selesai diedit tadi. Tampilannya seperti ini. Bisa juga diperbesar ukuran fontnya. Kemudian setelah itu kita klik alignment dan klik do complete alignment. Kemudian setelah selesai di alignment, hasilnya akan seperti ini. Kemudian file yang sudah di alignment ini kita save dengan bentuk FASTA, dengan format FASTA. Setelah itu, untuk ClustalX telah selesai dan kita lanjutkan ke BioEdit. Buka aplikasi BioEdit. Kemudian kita open file yang dari ClustalX tadi. Dapat dilihat
di sini. Dan di aplikasi BioEdit ini kita akan menghapus bahasa-bahasa yang kurang lengkap, seperti ada N-nya atau strip, kita hapus. Kita hapus hingga filenya itu hingga bahasa yang lengkap. Setelah filenya dihapus semua, nantinya akan dihasilkan hasil seperti ini. Jangan lupa di double check. Setelah itu kita save filenya, save alignment. Kemudian kita buka filenya di holder. Kita buka filenya di folder, kemudian file ini akan lanjut diarahkan ke aplikasi Mega. Kemudian klik Analyze. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alicia. Dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Andam atas pemaparannya. Selanjutnya itu kita akan menggunakan aplikasi Mega untuk melihat pohon filogenetiknya yang akan dijelaskan oleh Alicia. Pada Alicia, silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan aplikasi Mega. Nah, seperti yang sudah terlihat pada layar, di sini sudah terlihat bahwa ada halaman aplikasi Mega yang mana untuk menggunakannya kita dapat mengklik tombol file, kemudian kita pilih Open a File or Session. Kemudian setelah itu kita buka untuk FASTA yang sudah kita edit tadi. Nah, setelah itu nantinya akan kita pilih yang bagian Analyze, dan nantinya akan muncul data seperti ini. Nah, setelah muncul data seperti ini, kemudian kita bisa memilih bagian distance. Ini untuk mengetahui bagaimana jarak genetik antar individu dari yang sudah kita pilih tadi. Nah, di sini kita bisa memilih computer-wise distance dan kita pilih yes. Dan nantinya dia akan muncul data seperti ini. Ini merupakan data yang sudah sudah kita proses. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa menghasilkan desimalnya dengan mengklik 00 yang ada panah ke bawah ini hingga dia 3 atau 2 angka di belakang koma. Nah, setelah itu kita juga bisa melihat pohon filogeni dengan cara memilih salah satu dari beberapa jenis filogeni yang ada pada halaman Mega ini. Nah, kemudian di sini saya contohkan setelah kita mengklik salah satunya, nantinya kita akan diarahkan untuk memproses datanya. Dan ini kita harus memilih bootstrap method. Untuk tes of phylogeny-nya kita memilih bootstrap method, dan untuk nomornya kita memilih 500. Nah, setelah itu nantinya akan muncul pohon filogeny seperti ini. Ini merupakan contoh pohon filogeny yang MP. Nah, kemudian di sini juga bisa ditampilkan untuk beberapa jenis pohon filogeny lainnya. Seperti ada juga pohon filogeny yang ada juga jenis pohon filogeny yang NG-nya. Nah, di sini kita juga bisa melihat
bagaimana detail dari bootstrap tree yang sudah kita lakukan dengan cara mengklik. Nah, setelah kita melihat ini berbagai jenis dari bootstrap tree-nya, nah di sini juga dapat terlihat angka-angka di dalam pohonnya, yang mana ini menunjukkan jarak genetik dan juga pada ulangan keberapa dia terlihat perbedaan antara spesies satu dengan spesies lainnya. Nah, sekian penjelasan Mega dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Alivia, Sharana dan juga Andam atas penjelasannya.